Setelah Nicolas Maduro ditangkap, perhatian dunia tertuju ke Venezuela, negara dengan cadangan minyak mentah berat terbesar di dunia. Cadangan minyak Venezuela bahkan lebih banyak daripada Arab Saudi atau Iran. Meski AS adalah produsen minyak terbesar di dunia, sebagian besar yang dihasilkan adalah minyak mentah ringan. Lalu, untuk menjaga ketahanan energi, AS juga membutuhkan minyak berat berkadar sulfur tinggi. Banyak kilang minyak di AS yang mengolah jenis minyak ini, jadi bensin, solar, dan produk lain yang menopang perekonomian. Meski AS memproduksi minyak ringan dalam jumlah besar, mereka tetap mengimpor minyak mentah berat dari Kanada dan Meksiko untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan industri. Nah, disitulah Venezuela berperan dengan cadangan minyak mentah beratnya yang sangat besar. Selain itu, faktor jarak juga penting. Pengiriman minyak dari Venezuela ke wilayah selatan AS jauh lebih murah dan cepat dibandingkan mengangkut minyak Kanada lewat pipa yang padat atau jalur kereta. Masalahnya, industri minyak Venezuela lagi anjlok. Meski punya cadangan lebih dari 300 miliar barel, kontribusinya ke pasokan minyak global cuma sekitar 1%, yang berarti turun lebih dari 70% sejak akhir 1990-an. Sanksi AS yang diberlakukan sejak 2019 juga semakin menekan produksi minyak Venezuela. Korupsi di perusahaan minyak negara, infrastruktur tua, dan sanksi AS menjadi faktor utama yang merusak produksi minyak Venezuela. Saat ini, Chevron jadi satu-satunya perusahaan minyak AS yang masih beroperasi di Venezuela. Itu pun dengan izin khusus. Perusahaan lain seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips berpeluang kembali dan merebut sebagian aset lama mereka. Taruhannya tinggi bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Investasi bernilai miliaran dolar, peluang membantu menstabilkan ekonomi Venezuela, dan sumber minyak berat baru untuk kilang-kilang di AS. Namun, itu belum semuanya. If American companies come to Venezuela to launch oil projects, they will have to replace Russian and Chinese interests in this country. Russia has invested over $17 billion. And the Chinese companies over $20 billion in the oil industry of Venezuela. And I don't think they will be very happy to see their investments lost. Lalu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang akan memimpin Venezuela ke depan? Dan berapa lama untuk membangun kembali industri minyaknya yang hancur?